wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, berjumpa kembali ke acara kesayangan kita yang hadir setiap hari Selasa. Muardi Wae. Sobat Muardi, selamat datang, selamat bergabung dimanapun Anda berada, baik di dunia nyata, dunia maya terutama para netizen yang kami hormati. Semoga acara hari ini tetap dilihat, tetap menjadi bahan pencerahan. Nah, hari ini kita Muardi Wae kedatangan seorang narasumber, tetap bersama saya Dr. Bara yang akan memandu jalannya diskusi. Diskusinya menarik nih karena memang materinya materi yang mungkin semua orang pengen tahu. Ya. Karena semua orang juga hampir nih dalam lingkungan terdekatnya pasti ada yang kena kayak gini nih. Saya nggak tahu ini kenapa ini bisa terjadi. Terlalu banyak orangnya, banyak banget yang kena. Jadinya informasi ini semoga jadi informasi yang sangat-sangat menarik buat kita, sangat-sangat memberi pencerahan. Bersama saya, di samping saya sudah ada seorang pakar ahli di bidangnya, Dr. Yulia. Selamat pagi, Dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Dokter sehat ya, Dok. Assalamualaikum Sobat Muardi. Iya, beliau biasanya di sini jadi saya, jadi host. Tapi karena hari ini beliau harus berpindah posisi, Iya, biasanya ditanya-tanya, jadi sekarang nanya-nanyain, sekarang harus ditanya-tanyain. Sekarang saya malah ditanya-tanya Dokter Bara ya. Aduh. Iya, jadi saya harus nanya-nanyain beliau karena beliau memang pakar di bidang diabetes mellitus, ya Dok ya. Ya, Oke, Sahabat Muardi, saya hari ini dengan cuaca sana Solo yang masih mendung-mendung, semoga selalu sehat. Amin. Sekarang kita bahas tentang diabetes mellitus nih sama Dr. Yulia. Jangan lupa yang ada di Instagram, ada yang di Facebook, tetap stay tune terus. Ya. Dokter, komplikasi diabetes ya Dok ya. Nah ini suatu hal yang memang banyak banget di masyarakat umum ya Dok ya. Diabetes Iya, itu, betul, Dok. iya dari mulai nggak kenal usia, nggak kenal tingkat sosial, Betul. nggak kenal, pokoknya semua orang bisa kena, bener ya Dok ya? Ya, betul sekali Dokter Bara. Ya, apalagi dengan kemajuan teknologi ya, kita bisa ngecek gula darah kapan saja Dok. Dan alatnya juga bisa kita dapatkan dengan mudah sekarang. Tinggal beli ataupun ke apotek terdekat Dok, ataupun ke puskesmas. Jadi sudah sangat banyak alat-alat untuk pengecekan gula darah, jadi screeningnya jadi lebih mudah. Dan ternyata yang terdiagnosis juga jadi lebih banyak juga Dok. Oh iya ya. Gitu Dok. Dulu mungkin banyak ya Dok. Ya, dulu Cuman nggak mungkin karena banyak. alatnya ya yang masih Betul terbatas sekali. ya. Betul Dok. Oh iya. Jadi diabetes ini sekarang di dunia nih Dok. Kita ngomongin nggak Indonesia aja nih. Ya. Dunia nih berapa Dok populasinya? Banyak banget ya? Wah, jadi banyak sekali Dok. Ini memang nanti tahun 2030 ya Dok. Mungkin kenaikannya bisa lebih dari 100% dari yang ada saat ini. Ya, apalagi di daerah Asia, terutama di Indonesia. Jadi kenaikannya akan diprediksi sampai mencapai 100% Dok. 100% ya? Dengan kondisi kita yang anggapannya masih seperti ini ya Dok. Jadi dengan kemajuan teknologi, kemudian makanan yang siap saji ada tersedia di mana-mana Nah, itu Dok. dia. Ya, apalagi kita banyak WFH Dok. Ini untuk aktivitas juga mungkin agak terkendala ya Dok ya. Nah, ini akan diprediksi akan jauh lebih meningkat Dok. Dan bisa hampir di segala usia seperti itu. Bahkan sekarang yang paling sering terdiagnosis mulai di usia muda Dok. Ya, jadi usia-usia produktif sudah mulai banyak yang menderita prediabetes. Oh. Ya. Beda sama, berarti udah beda ya? Udah geser-geser nih ya? Dulu Ya, kan orang-orang tua betul. yang kena diabetes. Masa Ya, muda, orang muda kena gitu kan? Ya. Anggapan banyak orang kan kayak gitu ya Dok? Betul. Ya, kalau dulu mungkin penelitian ataupun data-data yang kita dapatkan itu lebih banyak usia 40 tahun ke atas ya Dok ya. Nah, ternyata saat ini malah usia-usia produktif 20 sampai 40 mulai banyak yang terdiagnosis juga. Minimal udah ada gangguan gula darah Dok. Jadi bisa masuk ke dalam prediabetes. Prediabetes itu apa sih? Ya, istilahnya stadium atau fase sebelum benar-benar menjadi diabetes. Bahasa awamnya seperti Bahasa itu Dok. awamnya. Ya. Itu kan
Kalau diabetes didiamin jadi komplikasi. Kalau betul. prediabetes itu bisa balik nggak jadi normal, Dok? Tentu saja bisa, Dok. Ya, karena itu fase sebelum benar-benar menjadi diabetes. Nah, jadi memang kita programnya juga sasarannya tidak hanya yang diabetes, Dok, sekarang. Mulai yang prediabetes. Karena yang prediabetes ini ternyata jumlahnya juga cukup banyak, Dok. Jadi kita harapkan dia tidak berubah menjadi diabetes. Yang sudah diabetes jangan sampai terjadi komplikasi. Yang sudah komplikasi jangan sampai terjadi mortalitas atau kematian. Nah, jadi tahapan kita seperti itu, Dok. Jadi banyak banget Sobat Muwardi nih, jangan kemana-mana, banyak banget komplikasi diabetes. Kenapa diabetes bisa berkembang di usia muda? Nanti jelaskan sama Dokter Yulia. Dokter Yulia, kalau kita mau tahu nih, orang nih kan ada beberapa yang tanya ke saya, kalau diabetes itu ngeceknya cuma karena gula darah aja atau ada yang lain, Dok? Misalkan gula darah dia habis makan, dia cek, gula darahnya tinggi nih, tinggi banget. Itu apakah langsung kena, kena diabetes nih, atau memang ada yang lain-lain, Dok? Ya, jadi tadi ya, Dok, seperti yang sebenarnya kita sudah tahu. Jadi alat pengecekan kan sudah di mana-mana, Dok. Tapi memang sebelum itu juga ada yang namanya gejala klinis, Dok. Nah, gejala klinis pada pasien yang kita curigai diabetes itu apa sih? Ada gejala klasik namanya, Dok. Itu 3P kalau bahasa Latinnya atau bahasa kedokterannya tuh polidipsi, polifagi, sama poliuri. Itu apa sih? Polifagi itu dia banyak makan. Banyak makan ya, Dok? Ya. Poliuri ya dia banyak pipis atau banyak kencing, terutama di malam hari. Kemudian polidipsi dia banyak minum. Jadi rasanya haus aja. Misalnya di ruang ber-AC tapi kok rasanya haus, dia tidak sedang olahraga, tidak di daerah yang mungkin cuacanya panas, tapi kok rasanya haus. Dan yang tidak spesifik satu lagi yaitu berat badannya turun drastis atau turun tanpa penyebab yang jelas. Maksudnya dia tidak sedang diet, tidak sedang sakit, makannya normal, bahkan cenderung banyak, kok berat badannya malah turun. Nah, itu juga harus kita ketahui. Jadi selain gejala klinis itu, kemudian kita konfirmasi dengan pengecekan gula darah. Nah, pengecekan gula darah ini juga harus ada syaratnya, Dok. Oh, syarat. Kayak ini ya, kayak beli produk ya, syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Kayak mau ngurus KTP ya, Dok. Nah, ini jadi kadang orang udah kaget, Dok. Karena mungkin ya ikut-ikut misalnya gitu kan, ada apotik, terus ceklah gula darahnya berapa gitu kan. Oh, ternyata gula darah saya tinggi. Nah, ini kan harus kita cek dulu, mungkin jangan kaget dulu, harus konsultasi dulu ya. Terus misalnya nanti malah beli obat sembarangan atau ikut-ikutan dari tetangga atau teman yang memang sudah diabetes, terus dia ikut-ikutan. Banyak soalnya, Dok, jadi belum pernah ke dokter tapi ikut minum obat. Itu juga harus hati-hati. Nah, jadi kalau misalnya kita cek gula darah, sebaiknya terus ada angka tidak normal, segera konsultasikan saja ke dokter. Nanti dokter yang akan menilai, menginterpretasi ini dalam posisi yang mana, tadi prediabetes atau sudah diabetes atau karena sesuatu yang lain. Gitu. Itu yang harus jadi ini ya, pertimbangan ya. Kadang kan orang sudah, karena sekarang eranya saya tahu lah, eranya juga kita sudah tinggal searching aja. Googling langsung ketahuan. Nah, itu kadang-kadang menyesatkan juga karena nggak bisa, karena kan ya kesimpulan itu harus ditarik sama ahlinya kan, sama dokter Yulia yang ada di sini menyimpulkan iya dan enggak nih diabetes. Kalau ternyata enggak kan repot, tidak minum obat terus. Kalau saya emang enggak deh, mendingan nanti aja. Jadi nanti takutnya terus salah interpretasi karena mungkin informasinya sepotong, jadinya langkah selanjutnya malah tidak tepat. Jadi itu yang makanya kita selalu mengadakan Muwardi-Way ya, Dok, karena memberikan informasi-informasi yang insya Allah terkini dan dari pakarnya, seperti itu kan harapannya. Dalam tanda kutip meluruskan yang gelap-gelap dikit biar terang. Walaupun belum terang-terang banget, Dok, nggak apa-apa, kita proses terus pokoknya. Nanti bisa konsultasi langsung, Dok. Iya. Gitu. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pengecekan gula darah yang tidak normal, ya sebaiknya segera ke dokter. Jangan menginterpretasi sendiri
atau bahkan menerapi sendiri. Takutnya kita tidak melihat setiap orang itu akan berbeda penanganannya. Yeah. Ya. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien mengecek gula darah, kita ada 3 tipe pengecekan gula darah, Dok. Yang pertama yaitu gula darah puasa, di mana pasien itu setidaknya puasa 8 jam. 8 jam ya, Dok ya? Ya, minimal 8 jam. Jadi ini pun saya punya pasien diabetes banyak yang salah. Jadi pasiennya mungkin puasanya mungkin makan malam terakhirnya masih jam 10, ngeceknya sudah jam 6 pagi. Terlalu lama ya, Dok? Ya, kadang-kadang terlalu sebentar gitu ya, Dok ya? Iya, terlalu sebentar atau terlalu lama. Kadang makan malamnya jam 6 sore gitu ya? Nanti ceknya lagi jam 10, kadang udah lemes. Jadi pas dicek ini ya, Dok ya, nggak valid ya jadinya ya hasilnya ya? Tidak valid, tidak bisa kita nilai. Itu. Kemudian ada lagi namanya gula darah 2 jam postprandial atau setelah makan, Dok. Setelah makan ya? Ya, biasanya pasien itu akan makan. Setelah makan kira-kira 2 jam setelahnya akan kita cek lagi. Nah, itu bagaimana insulinnya saat itu, kondisinya seperti apa, gula darahnya seperti apa. Ada lagi gula darah sewaktu, Dok. Jadi tidak perlu persiapan apa saja. Ya, tidak tergantung oleh makanan, tidak tergantung oleh puasa. Itu namanya gula darah sewaktu. Nanti biasanya kita yang nilai juga dari gula darah, itu kan gula darah per hari ya, Dok. Ya, dalam waktu tertentu. Nanti dalam 3 bulan biasanya kita rata-rata dengan pengecekan HbA1c. Nah, HbA1c itu adalah rata-rata gula darah dalam 3 bulan. Nah, itu juga bisa untuk mendiagnosis apakah pasien ini dalam kondisi diabetes, prediabetes atau normal. Ya, jadi memang ada beberapa syarat, Dok, tadi. Iya ya, ternyata nggak langsung gula darah tinggi dibilang diabetes, enggak ya, Dok ya? Ternyata tidak, ya. Dok, tidak. Ya karena tadi itu banyak sekali yang berpengaruh. Misalnya mungkin pasiennya minum obat-obatan tertentu sehingga naik gula darahnya, kemudian dia habis makan sesuatu ya, juga habis bisa. makan ini lontong sayur ya, Dok ya. Kemudian dia sedang dalam kondisi infeksi juga bisa naikkan gula darah seperti itu. Gitu ya, Dok ya. Jadi memang ada beberapa faktor ya. Nggak bisa langsung menyimpulkan ya. Nah ini, Sobat Muwardi jangan lupa selalu konsultasikan ke ahlinya, jangan nyimpulin sendiri. Berbahaya karena obat-obat itu bukan untuk dicoba. Iya, jadi diabetes itu mungkin umum ya, Dok ya. Iya, karena sehari-hari mungkin terlalu banyak di sekitar kita ya. Iya. Orang-orang dekat kita, teman misalkan saudara atau family gitu, masih ada aja yang kena. Iya, dan informasinya itu kan bertebaran ya, Dok ya. Di mana-mana kita sudah bisa baca sendiri atau melihat videonya, tapi untuk sampai penanganan, menginterpretasi itu butuh ilmu atau butuh ahlinya. Jadi tidak bisa sembarangan. Jadi bahkan pengobatan obat-obat diabetes itu merupakan obat-obatan high alert atau dalam artian perlu pengawasan dan perlu kehati-hatian karena tetap bisa menimbulkan bahaya pada pasien. Jadi jangan sampai nanti tetangganya minum obat terus tukeran atau pakai insulin terus tukeran, saya cocok pakai ini terus nanti tukeran. Karena kondisinya masing-masing ya, Dok ya. Betul sekali, Dokter Bara. Iya, oke, Dok. Itu sekilas info tentang diabetes awal, gimana caranya diagnosis, kemudian gejala-gejala awal. Nah, kita lanjut ke materi utama nih, komplikasi diabetes. Setelah kena diabetes, biasanya, Dok, pasien-pasien itu dalam tanda kutip muncul nih komplikasi itu rata-rata berapa lama, Dok? Ya. Dan faktornya apa? Ya, jadi banyak juga ya, kita tidak bisa bilang ini berapa lama karena memang tergantung tiap orang, Dok. Dan kita juga harus tahu kalau diabetes itu juga bisa diturunkan. Ya, jadi ada diabetes yang bisa diturunkan ke anak atau cucunya. Nah, biasanya bukan berapa lama dia terjadi komplikasi, tapi bagaimana pasien itu bisa terdeteksi secara dini. Karena yang paling banyak adalah datang dulu dengan komplikasi, setelah itu baru ketahuan diabetes. Banyak yang Iya. itu ya terjaring ya, Dok ya. Tiba-tiba. Betul. Tiba-tiba ketahuan. Betul. Jadi jarang yang, maksudnya lebih sedikit yang pasien aware, maksudnya dia sadar, oh saya punya turunan atau mungkin lifestyle saya tidak terlalu bagus, saya ingin
evaluasi gula darah saya secara berkala. Jarang yang seperti itu, Dok. Jadi datang biasanya sudah komplikasi terjadi, baru pasien itu terdiagnosis diabetes. Diabetes, oh gitu. Jadi banyak yang gejala ketahuan ya, Dok? Iya, betul. Nah ini yang harus kita edukasi nih, Dok, untuk pasien mulai mengenali faktor resiko, mengenali dirinya kira-kira akan punya resiko terjadi diabetes atau tidak. Yang harapannya tidak terjadi komplikasi yang nanti kita bahas, Dok. Iya, Dok. Nah, Dok, komplikasi diabetes bisa dicegah? Insya Allah bisa. Nah, paling berbahaya apa nih, Dok? Ada komplikasi apa aja, Dok, di diabetes ini? Baik, mungkin saya boleh share screen ya. Oh ya. Mungkin biar lebih. Ada ini ya, info. Ya, sedikit materi aja sih, Dok. Nah, ini komplikasi diabetes ya. Ya. Jadi ini adalah komplikasi diabetes itu bisa kita bedakan, Dok, menjadi yang akut atau kronis. Akut itu apa sih? Akut itu sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Kronis itu sesuatu yang terjadi perlu waktu jangka lama biasanya, atau terjadinya nanti masih agak lama lah kalau orang awam bilang. Nah, akut ini ternyata juga tidak boleh diremehkan karena ini juga bisa mengancam jiwa. Iya ya. Ya, komplikasi akut pada diabetes apa sih? Biasanya terjadi hipoglikemi ataupun hiperglikemi. Kalau hipoglikemi itu apa? Hipoglikemi itu yaitu gula darahnya kurang dari 70. Ini kalau berdasarkan dari Kemenkes ya, Dok. Tapi kalau yang dari Perkeni yaitu Perkumpulan Endokrin Indonesia itu itu kurang dari 80 juga sudah masuk dalam hipoglikemi. Oke. Ya, jadi harus hati-hati. Bisa juga pasien mungkin tidak sampai 80 tapi sudah ada gejala. Ya, itu juga perlu hati-hati. Ya. Dan ini dalam artian akut berarti dia harus segera diatasi. Dalam sekian menit atau sekian jam dia harus segera diatasi, Dok. Kalau tidak, itu nanti efek sampingnya bisa sampai kematian. Itu yang kita takutkan. Ya. Kemudian yang lain yaitu hiperglikemi. Hiperglikemi itu apa sih? Hiperglikemi yaitu gula darahnya melebihi dari normal, biasanya lebih dari 250 sampai ke atas. Oke. Ya. Dan hiperglikemi itu juga bukan sesuatu hal yang harus diremehkan, malah ini juga ikut berbahaya. Hiperglikemi itu kondisi yang setidaknya harus segera diatasi juga. Karena kalau misalnya dia terlalu tinggi, nanti resikonya ya seperti itu, bisa terjadi tidak sadar, bisa terjadi sampai kematian gitu, Dok, sesak nafas dan lain sebagainya. Nah, ini komplikasi-komplikasi ini yang kita edukasikan kepada pasien kalau yaitu tadi, Dok, tidak boleh menginterpretasi sendiri dan selalu berkonsultasi dengan dokter. Ya, hipoglikemi ini terdiri juga dari beberapa macam, ada yang ringan, sedang maupun berat. Ringan sedang biasanya kita bisa atasi sendiri. Jadi biasanya kalau saya punya pasien, Dok, terutama pakai obat-obat yang mungkin resiko hipoglikeminya tinggi seperti sulfonylurea maupun insulin, saya sarankan dia di kantongnya atau di tasnya mempunyai ini, Dok, bawa permen. Permen ya. Ya, atau gula. Kadang ada yang juga bawa gula Jawa dipotong-potong. Intinya gula yang bisa langsung dimakan, kemudian bisa segera menaikkan gula darah di dalam tubuh. Seperti itu. Ya, kemudian selain hipoglikemi tadi, pasien itu juga ada yang berat. Jadi kalau misalnya sudah tiba-tiba, paling sering lansia, Dok. Jadi pasien kita yang lansia mendapatkan obat diabetes mungkin suka lupa kadang, Dok. Tadi sudah minum belum ya? Wah, itu dia tuh. Terus minum 2 kali gitu. Nah, ini bahaya juga karena tiba-tiba gula darah yang tadinya target kita hanya 100, tahu-tahu bisa turun di bawah dari 100, bisa sampai 70 atau 50 atau bahkan sampai rendah sekali. Nah, ini akibatnya apa? Pasien jadi tidak sadar. Nah, pada pasien-pasien lansia itu kan kesannya banyak tidur ya, Dok. Iya. Nah, ini kadang yang kita suka terlewatkan. Oh, kok ini misalnya nenek saya kok tidur aja gitu ya, tidur siang atau misalnya tidur malam sampai pagi kok nggak bangun-bangun gitu. Ternyata setelah kita cek, kita coba bangun, kita cek gula darah ternyata rendah. Nah, itu juga sering yang jadi tidak tertolong, Dok. Jadi kadang malah sering kita menemukan sudah meninggal di rumah.
atau membuat pasien-pasien ini jadi risiko jatuhnya tinggi karena dia mungkin gelir, pengen jatuh akhirnya terpleset di kamar mandi atau mungkin terpleset di rumah. Ini juga jadi menimbulkan cedera. Nah ini yang sebenarnya orang-orang harus tahu ini ya dok ya? Iya betul dok. Nah ini makanya kesempatan ini saya Nah pakai itu dok. dia benar. Yang paling sering nih kan di kita itu aku hiperglikemia dok ya, rata-rata ya pasien diabetes ya. Dia sering bilang, aku udah biasa kok tinggi. Nah itu kata-kata yang paling sering keluar tuh, biasa segini kok nggak apa-apa kata dia. Iya betul dok, ini kan dokter Bara nih ahli anestesi ya dok. Pasti sering nih menemukan pasien-pasien dengan kegawatan diabetes. Nah terutama yang hiperglikemi ini yang gula darahnya sampai terlalu tinggi sampai tidak terdeteksi oleh alat itu dok. Iya. Nah ini mungkin tadinya biasa-biasa saja, kemudian pasien tetap menjalankan aktivitas atau bahkan obat yang harusnya diminum jadi nggak diminum, atau misalnya insulin yang tadinya disuntik jadi tidak disuntik karena dia merasa biasa. Iya. Nah, padahal itu kan sangat berbahaya. Nanti ketika gula darah terlalu tinggi, tahu-tahu tanpa permisi istilahnya, pasien tahu-tahu langsung dalam kondisi tidak sadar. Biasanya begitu ya dok, masuk UGD. Langsung ngedrop ya banyak ya kayak gitu. Iya. Ya. Oke dok, sebelum kita ngelanjutin dok, ini kan kita bahas komplikasi akut ya. Sobat Muardi dimanapun, jangan kemana-mana, baru komplikasi akut nih. Belum lagi komplikasi yang kronik yang kayak tadi dokter Yulia jelasin di awal. Saya menyapa dulu yang dari Instagram. Halo, selamat bergabung lagi. Ya, ini banyak nih dok pertanyaannya nih dok. Ya. Dari Mas Dewangga Prasetya, kita selingit pertanyaan dulu dok. Oke. Dok, kenapa anak muda juga bisa diabetes? Apa karena pola hidup? Ya, jadi tadi ya kita ingatkan lagi, kalau sekarang trennya malah ke arah anak muda atau usia-usia produktif. Ya, kenapa? Karena yang pertama yaitu dengan kemajuan teknologi itu tetap berpengaruh. Ya, jadi anak muda sekarang itu kan mulai melek teknologi ya dok. Jadi kemudian dengan alat-alat pengecekan gula darah itu ada di mana-mana. Itu mereka juga kadang aware dok, malah bahkan lebih aware daripada yang lebih tua. Jadi mereka mengecek. Kemudian mereka merasa dirinya juga ada faktor resiko. Jadi kalau bapak atau ibu itu ada yang menderita diabetes, biasanya 50% akan diturunkan ke anaknya. 50% ya dok? Ya, jadi first degree istilahnya. Nah itu kalau pada anak itu tidak segera ditangani, dalam artian kita atur pola hidupnya mulai dari kecil, nanti usia muda ini juga akan tahu-tahu terjadi diabetes dok. Iya ya. Itu biasanya turunan ini juga sangat pengaruh. Nah bagaimana kalau yang tidak ada turunan? Nah biasanya ke arah autoimun, kemudian ke arah penyakit-penyakit lain, mungkin kanker, mungkin pengaruh obat-obatan, ya itu juga bisa. Jadi kenapa kok anak muda bisa terkena diabetes? Jadi juga tidak semerta-merta karena pola hidup juga sih dok. Biasanya kalau karena pola hidup akan kelihatan biasanya dia gemuk. Paling sering biasanya kita akan udah wanti-wanti atau mengingatkan, oh berat badannya kok berlebih, mulai dari kecil kok tidak turun gitu, dari mulai remaja sampai usia mungkin 20-an kok tidak segera diturunkan dalam kondisi normal, aktivitasnya tetap sedentary lifestyle. Kalau kita istilahnya apa sedentary lifestyle ya dok? Gaya hidup ya, gaya hidup sekundernya ya. Ya. Jadi karena banyak makan. Banyak makan, banyak kurang aktivitas gitu ya dok, makanan-makanannya yang siap saji. Pokoknya yang enak-enak ya dok ya? Nah kita udah mulai ngingetin nih, hati-hati jangan sampai di usia muda gula darahnya udah mulai naik. Seperti itu. Jadi lifestyle juga pola hidup bisa ya dok ya? Jelas sangat berpengaruh. Bisa, sangat berpengaruh ya. Nah ini yang paling penting. Jadi memang karena kita kan dengan eranya sekarang, tinggal pencet ya, jempol dunia di jempol ini kan, kita jempol tinggal pesan. Nah bisa jadi udah faktor enak pencetus banget nih. Ini serba teknologi ini dok. Iya. Tapi jangan terlena ini. Jadi tinggal pencet, mau pesan apa Mbak Widya, tinggal pencet. Ya kan Mas Reza, tinggal pencet. Nah, jadi itu yang jadi faktor resikonya. Nah, kalau dari dari Facebook dok, Facebook. Ada pertanyaan dari Mbak Melati Putih.
gejala diabetes nanti bisa ditonton di sebelumnya sudah dijelasin sama Dokter Yulia. Betul. Dari Mbak Bina. Mbak Bina, Assalamualaikum dokter, saya pecinta autoimun dok. Terus sering ngalami hipoglikemi. Pernah dirawat, pingsan, gula darahnya sampai angka 52 dok. Karena saat dirawat, infeksi saluran kemih berulang, kemudian terjadi juga flare SLE hebat. Kemudian apa ini? Kayak pertanyaan panjang banget ini. 3 hari kemudian dia ngecek nih dok, wah ternyata gula darahnya sampai 200. Pertanyaannya, apakah injeksi yang diberikan terutama steroid naikin gula darah dok? Itu pertanyaannya dok. Terus solusinya apa kalau tiba-tiba gula darahnya meningkat karena obat? Apakah bisa terjadi hipoglikemia pada suatu saat nanti? Atau dok, 3 pertanyaan langsung dok diborong. Yang terakhir Mbak Wina, apa hipoglikemi bisa suatu saat menjadi diabetes saya atau enggak? Nah ini. Jadi 3 pertanyaan langsung diborong. Semoga bisa menjawab pertanyaan yang lain nih. Ini berarti 3 udah pertanyaan selesai didorong. Iya ya, jadi terima kasih pertanyaannya. Jadi memang kita harus perhatian dengan kelompok-kelompok khusus dok. Kelompok khusus itu apa saja sih? Biasanya kelompok anak-anak, kemudian usia tua atau usia lansia yang di atas 60 tahun, kemudian pasien-pasien dengan komorbid seperti gangguan jantung, gangguan hati, gangguan ginjal, dan pasien-pasien yang mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menaikkan gula darah. Seperti apa ya? Mungkin seperti ini, steroid dok. Ya, dengan pasien-pasien yang menggunakan steroid memang sebaiknya itu dicek gula darahnya secara berkala. Karena mau tidak mau steroid itu akan memacu kenaikan gula darah. Nah, nanti memacunya seperti apa tergantung juga dari lamanya pemberian, terus besarnya dosis yang diberikan, seperti itu. Nanti apakah bisa kembali lagi? Bisa. Ada yang bisa, ada yang tidak. Jadi tergantung. Kalau misalnya pankreasnya atau hatinya itu sudah sebelumnya sudah ada gangguan dan pemakaian steroid jangka lama, itu juga bisa mengganggu kinerja dari pankreas itu. Jadi ada juga pasien dengan pemakaian steroid jangka lama, mungkin dosis tinggi, akhirnya terjadi diabetes itu banyak. Karena pasien-pasien kita juga ada beberapa yang konsumsi, akhirnya juga terjadi diabetes juga ada dok. Nah nanti diabetes tipe berapa, nah itu yang mungkin akan membedakan. Tapi intinya pengobatannya tetap menggunakan obat-obat anti hiperglikemi. Nah tergantung nanti kalau misalnya gula darahnya 200, apakah masih bisa pakai oral, maksudnya diminum, atau lebih daripada itu ya bisa nanti sampai insulin. Oh, pakai insulin. Betul. Karena kalau tidak segera diturunkan ya itu tadi nanti bisa akhirnya terjadi diabetes betul. Gitu pada pasien-pasien. Iya. Nah, jadi tadi yang terakhir apa dok? Apa hipoglikemi bisa suatu saat menjadi diabetes? Hipoglikemi yang dia Mbak Wina dapat ya, mungkin bisa jadi diabetes pada suatu saat nanti. Nah, hipoglikeminya ini tentunya harus kita lacak ya dok, hipoglikeminya karena apa? Jadi kalau misalnya pasien dalam kondisi hipoglikemi terus, misalnya karena obat-obatan gula gitu, jadi memang biasanya pasien dengan sulfonylurea kan risikonya hipo ya dok. Nah, biasanya pasien minum obat tapi tidak makan. Nah, kalau misalnya suatu saat dia terjadi hipoglikemi, kemudian tadi seperti yang sudah kita sampaikan, terus dia makan permen, kemudian habis itu makan snack karena takut hipoglikemi, ya suatu saat gula darahnya pasti naik. Nah, hipoglikemi terus juga tidak baik. Jadi mau nggak mau yang kita harapkan tentu adalah sesuai target. Jadi diabetes itu suatu penyakit yang belum sampai saat ini belum ada obatnya, dalam artian menyembuhkan penyakitnya. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol gula darah. Supaya apa? Supaya tidak terjadi komplikasi yang sudah kita sampaikan tadi. Nah itu dia Mbak Wina, pesannya itu jangan sampai kena komplikasi karena kita berlanjut ke komplikasinya yang kronik dok. Tadi udah jelasin komplikasi akut. Komplikasi akut yang paling ditakutkan kan terjadi tiba-tiba, kemudian langsung bisa berakibat fatal, bisa kematian ya dok ya. Iya betul dokter. Kalau komplikasi kronik dok. Komplikasi kronik. Komplikasi kronik. Nah ini kronik. Kronik ini dalam artian berbeda secara waktu dengan yang akut. Jadi kalau kronis dia membutuhkan waktu
cukup lama untuk terjadi manifestasi di dalam tubuh atau komplikasi di dalam tubuh. Biasanya diabetes itu mengenai makrovaskular dan mikrovaskular. Apa sih itu? Yaitu makro itu pembuluh darah yang besar dan mikro itu pembuluh darah yang kecil. Nah, kalau yang makro atau pembuluh-pembuluh darah besar itu tentunya akan mengenai organ-organ vital. Apa saja ya? Tentu kalau di kepala dia akan terjadi stroke. Kemudian kalau di jantung akan terjadi sumbatan, terjadi serangan jantung. Kemudian kalau di kaki terjadi sumbatan, akan terjadi gangguan aliran darah di kaki. Nanti kakinya bisa hitam-hitam atau kemudian bisa terjadi luka yang tidak sembuh-sembuh, atau misalnya terjadi ulkus ya kalau dalam bahasa kedokterannya seperti itu. Nah, kalau yang mikro, yang kecil ini tentunya tidak kelihatan. Kalau mikro, kalau di tulisannya mata, mungkin nggak kelihatan ya dok ya kalau orang lihat ya, Mbak Wit bisa digedein. Iya. Tulisannya saya ngelihat kecil-kecil. Ya mungkin saya baca juga aja ya. Dibaca kan biar sambil dokter Yulia menjelaskan ini bisa, wah tulisannya kelihatan. Iya betul dok. Nah, jadi yang di bawah ya, yang mikro atau pembuluh darah kecil itu bisa mengenai mata, ginjal maupun saraf-saraf kita. Kalau di mata itu namanya terjadi retinopati, kalau di saraf terjadi neuropati, kalau di ginjal terjadi nefropati. Yang ditakutkan apa kalau di ginjal? Kenapa nih dok kalau di ginjal? Kalau di ginjal yang ditakutkan biasanya dok paling sering adalah terjadinya gagal ginjal. Gagal ginjal. Nah, kalau sudah gagal ginjal, ya itu sampai seumur hidup dia bisa sampai cuci darah. Nah, ini yang kita harapkan supaya pasien-pasien diabetes atau yang belum sampai terjadi diabetes tahu komplikasi ini. Jadi benar-benar dijaga badannya, dijaga makannya, pola hidupnya supaya tidak sampai terjadi komplikasi. Iya dok. Karena saya pernah dengar nih ada istilah yang dibilang kan DM itu nggak menakutkan, yang menakutkan komplikasinya. Bener nggak nih dok? Ya. Jadi diabetes itu bisa kita bilang itu seperti ibunya penyakit dok. Dia memang tidak terlihat, tidak bisa dirasa, tapi sekalinya sudah kena kemana-mana, ngajak temen-temennya biasanya. Nah itu yang repot, bolonya banyak ini. Jadi banyak yang memang kalau pada pasien yang awal-awal terus kita diagnosis diabetes masih denial atau dalam artian masih menyangkal, masa sih saya diabetes dok? Ya udahlah masih sehat makan gini biasa, ya, masih sehat, masih bisa ngapa-ngapain ya. Masa sih diabetes gitu. Nah ini memang biasanya kita butuh usaha lebih untuk mengedukasi pasien seperti itu. Karena kalau tidak begitu, nanti biasanya datang lagi dengan gula darahnya tinggi, atau berapa bulan lagi datang sudah gagal ginjal, serangan jantung, stroke. Nah itu yang kita tidak mau. Seperti itu. Jadi komplikasi-komplikasi yang ini nih sebenarnya nggak ada yang mau ya dok ya? Ya betul dok. Bisa dicegah kesimpulannya? Ya betul. Jadi memang seperti yang tadi, yang sudah kira-kira punya turunan atau punya resiko untuk terjadi diabetes, jangan sampai benar-benar jatuh dalam kondisi diabetes. Yang sudah diabetes jangan sampai terjadi komplikasi. Yang sudah komplikasi jangan sampai terjadi kematian. Itu dia. Itu rambu-rambu ya berarti ya, merah kuning hijau, merah kuning hijau. Betul dok. Jangan sampai ngeloncat ke tahap berikutnya. Kalau udah tahap ini ya sudah, jangan sampai tahap berikutnya. Jadi dalam artian maksudnya itu supaya juga tidak berkecil hati dok. Karena bagaimanapun orang diabetes itu tetap bisa hidup seperti orang normal. Apalagi kita sudah punya banyak pilihan terapi obat yang harapannya memberikan pasien lebih nyaman, lebih bisa mudah dalam menggunakannya. Jadi dia tetap bisa bekerja, beraktivitas. Bahkan saya punya pasien dengan diabetes bisa dalam usia yang panjang itu juga bisa. Jadi padahal dia diabetes ya dok ya? Diabetes. Jadi jangan berkecil hati ya, istilahnya gitu. Semua bisa kita tangani asal pasien mengikuti anjuran dokter, tetap menjaga diri, benar-benar memperhatikan tubuhnya, dan pengecekan gula darah berkala itu. Nah itu dia. Gitu dok. Karena memang diabetes ini macam-macam
teman-temannya ya dok ya. Nah kita ada yang nanya lagi nih dok dari Instagram. Nah Bunda Tamara, dokter, anak saya menderita DM tipe 1 dok. Apakah beresiko terkena komplikasi? Nah sebelum dijawab, ada berapa jenis dok DM tuh? Diabetes mellitus itu dok? Ya, terima kasih pertanyaannya Bunda Tamara. Jadi diabetes itu ada 4 tipe besar. Yang pertama diabetes tipe 1, yang kedua diabetes tipe 2, yang ketiga itu gestasional diabetes atau diabetes pada kehamilan. Jadi kehamilan itu menyebabkan diabetes. Nah, kemudian yang keempat itu diabetes tipe lain. Nah, diabetes tipe 1 yang ditanyakan ini apa sih gitu. Nah, ini diabetes tipe 1 biasanya terjadi pada anak-anak dok, paling sering. Nah, kenapa terjadi pada anak-anak? Biasanya paling sering karena autoimun atau kita nggak tahu penyebab lainnya apa kecuali kita mengecek secara marker maupun secara genetik. Nah, kebetulan kita belum sampai sana nih dok pemeriksaannya. Kalaupun saya pernah ngecek pada pasien-pasien diabetes tipe 1 itu markernya itu harus dikirim sampai Amerika. Dan harganya juga cukup mahal. Oke, memang. Nah, pada pasien diabetes tipe 1 ini biasanya jadi sel-sel dalam tubuh itu akan menyerang pankreas nih. Nah, pankreas ini yang harusnya bisa bekerja 100% biasanya tinggal 50% atau bahkan 25%. Nah, jadi pada pasien-pasien diabetes tipe 1 biasanya tidak bisa lagi kita berikan obat-obatan yang diminum. Tapi biasanya sudah harus pakai insulin, dok. Kenapa? Karena produksinya atau pabriknya sudah tidak memproduksi insulin. Jadi obatnya hanya pabriknya berarti. Ya, pabrik penghasil insulin. Pabriknya dong. Jadi mau nggak mau obatnya apa ya? Insulin. Obatnya dikasih supaya bisa. Nah, pertanyaannya harus tahu jawabannya nih, dok. Apalagi ibunya nih. Mungkin dokter Bara tahu dok jawabannya, dok. Diabetes tipe 1 itu paling sering komplikasinya apa sih? Nah, komplikasinya harusnya dokter Bara sering nanganin nih dok. Ya itu tadi, kalau misalnya pasien diabetes tipe 1, itu kan obatnya tadi insulin. Misalnya dia sampai tidak dapat obat itu, atau misalnya dia dalam kondisi yang butuh energi, kemudian dia tidak terkontrol gula darahnya, maka akan jatuh dalam kondisi hiperglikemi. Ya, hiperglikemi yang mana? Nah, hiperglikeminya itu dalam kita itu ada 2 dok, yaitu biasanya paling sering itu KAD atau ketoasidosis diabetes. Ya, jadi itu yang paling sering terjadi pada diabetes tipe 1. Nah, ini pada pasien-pasien diabetes tipe 1 biasanya akan sering mondok. Ya, jadi mondok ke rumah sakit dalam kondisi kali kita punya pasien dok. Ya sebenarnya sedih juga ya dok. Ini komplikasinya ya. Hiperglikemi krisis ya namanya ya. Ya itu menurut saya harus paling tahu ya, apalagi ibu mempunyai anak diabetes tipe 1. Jadi jangan sampai gula darah itu melebihi normal. Dan jangan sampai lupa nyuntik insulin. Karena itu tadi yang kita takutkan itu, apalagi anak-anak tidak bisa bilang ya dok. Maksudnya mungkin tidak bisa mengekspresikan ini saya kena KAD loh, gitu kan, dia nggak mungkin ya. Atau misalnya, mas saya kayaknya gula darah saya naik, mungkin dia belum bisa bilang seperti itu. Jadi siapa yang harus memperhatikan ya ibu atau orang tuanya. Jadi itu. Ya, jadi kalau bisa kalau sudah terdiagnosis diabetes tipe 1 punya alat cek gula darah sendiri di rumah. Jadi mungkin ketika anaknya ingin makan permen atau misalnya anaknya dalam kondisi mungkin demam, sakit, coba dicek gula darahnya. Karena kondisi-kondisi seperti lagi sakit, kemudian kondisi makan terlalu banyak bisa naikkan gula darah. Itu yang kita takutkan. Mungkin itu dok. Itu yang paling berbahaya ya, anak-anak itu. Betul. Kita nggak bisa kontrol makannya, semua dimakan, aktivitasnya nggak bisa dikontrol, semaunya dia. Betul. Tapi saya punya pasien itu dok, mungkin anak-anak kalau orang tuanya benar-benar mengontrol, itu biasanya jarang dok. Jarang jatuh sampai ke kondisi KAD. Kapan KAD-nya? Biasanya kalau udah remaja dok. Nah itu yang sudah lebih sulit dikontrolnya ya. Karena pengaruh hormon, pengaruh lingkungan, dia merasa mungkin teman-teman sebaya saya bisa makan ini, makan itu, kok saya nggak bisa. Jadi kan mau nggak mau mungkin ada kayak
apa ya dok, mungkin psikologis untuk diakui oleh lingkungan itu jadi agak terganggu. Nah ini malah biasanya jadi lebih sering dok untuk jatuh ke KAD di usia remaja. Ya, ketika sudah mulai main sendiri. Iya betul, ibunya kan juga mungkin udah melepas pelan-pelan ya. Iya. Nah, dia mulai melihat dunia luar loh, ternyata teman-teman saya makan ini bisa itu, kok saya enggak. Itu juga bikin jadi stresor. Pengen dimakan akhirnya berakibat, nah ini yang berakibatnya komplikasi akut diabetes. Betul sekali. Ya dok, terus ada yang tanya lagi nih dok, itu kan tadi komplikasi akut diabetes tipe 1. Betul. Ada 4 ternyata ya dok ya, betul, diabetes itu dokter. ya. Ada 4, kalau orang tahu kan cuman sakit gula, ya nggak tahu dia sakit gula yang ada yang bilang gula basah, gula kering. Betul. Ya kan betul. ada yang bilang ya? Iya. Nah, apa tuh dok bedanya gula basah, gula kering buat masyarakat tahu nih? Sebenarnya nggak ada sih dok. Nggak Ya? ada istilah gula basah, gula kering. Penyebutan aja ya? Iya, penyebutan aja. Jadi sebenarnya kita luruskan aja lah dok, mungkin ya. Kalau diabetes basah, diabetes kering itu sebenarnya dalam ilmu kedokteran itu tidak ada. Yang ada diabetes 4 tipe tadi itu, ya, kemudian komplikasi yang akut dan kronis itu. Jadi kalau yang basah atau kering ya mungkin sudah beredar dalam awam ya, tapi mumpung ada momen ini kita luruskan aja kalau sebenarnya istilah itu tidak ada. Jadi apapun itu, mau itu tipe basah, tipe kering, tetap harus datang ke dokter dok. Iya. Ya, karena kita yang nanti dokter yang akan menentukan terapi apa yang paling sesuai untuk pasien. Jadi ya itu sering saya ditanyakan, dok saya tetangga saya ininya gula basah, gula kering, kok obatnya ini ya dok ya gitu. Nah, jadi tiap orang itu akan memiliki berbeda-beda diabetesnya, dan faktor resikonya juga berbeda, mungkin penyakit penyerta yang lain juga berbeda. Yang itu yang harus kita evaluasi dan terapinya juga berbeda dong. Ya tidak bisa sama. Gitu. Jadi kan gula basah, gula kering kan kalau misalkan biasanya udah kena luka ya dok ya? Iya. Nah baru tuh dia tahu, wah ini saya kena diabetes basah, diabetes kering. Iya betul dok. Kalau belum kena luka belum tahu dia, saya diabetes yang mana, bingung dia nanti. Karena masih basah, kadang kering, kadang basah, kadang kering. Kadang setengah basah ya. Kacau deh. Nyuci dong itu dong. Kayak kita lagi nyuci. Sebenernya diabetes sama cucian ya. Iya makanya. Nah, yang paling sering lagi dok komplikasinya tadi ya dok, itu yang kalau yang kronis yang kita paling sering ini masuk ke rumah sakit sampai mondok itu, kalau ada luka pada pasien diabetes itu sampai busuk kakinya. Oke. Jadi kalau pada pasien diabetes kaki itu termasuk mahkota. Kalau kita mungkin perempuan rambut ya, tapi kalau pada pasien diabetes itu kaki. Jadi kalau sudah mulai di kakinya itu bulu kakinya rontok, kemudian kulitnya terasa dingin, apalagi kasar, sudah timbul pecah-pecah, atau mungkin kalau kita wanita tuh sering lihat telapak kaki ada kapal apa enggak, itu harus hati-hati. Oke, tanda-tanda awal gitu ya dok ya? Ya, itu biasanya sudah mulai ke arah neuropati atau mulai gangguan dari saraf otonom juga. Ya, itu mulai tampak di kaki. Nanti biasanya pasien terus karena kering kan dok, terus gatal, garuk gitu. Ya, habis makan. Ya, kadang tangannya bersih juga nggak, tapi memang kondisi kakinya seperti itu dok. Digaruk, tadinya mungkin hanya merah-merah, lama-lama lecet. Habis lecet, garuk lagi mungkin tambah gatal ya dok. Akhirnya lebih dalam lagi, akhirnya malah kena sampai tulang, sampai otot. Nah itu datang ke tempat kita biasanya sudah terlambat. Iya, sudah. Perlu perawatan. Ya. Dan satu lagi dok, kalau sudah pasien itu sudah ada gangguan di sarafnya, saya sering menyarankan jangan suka kompres dengan air panas. Kadang mungkin habis kerja capek ya dok ya, kemudian rendam kakinya pakai air panas gitu. Atau mungkin perutnya kok nggak enak ya, terus dikasih mungkin botol, dikasih air panas ya, kemudian atau handuk direndam dengan air panas kemudian ditempelkan. Nah karena pasien-pasien dengan gangguan neuropati atau gangguan saraf, perasaan untuk merasakan nyeri, panas itu udah berkurang dok. Nah sering datang biasanya dengan luka bakar. Jadi gitu.
Nah, tadinya jerawat, gak kerasa, terus jadi luka. Tadinya cuma nempelin handuk atau botol supaya enak, hilang pegelnya, tahu-tahu luka bakar. Tapi dia tidak terasa. Kalau ini itu ternyata masih mendidih airnya. Jadi saya sering nyarankan kalau pada pasien-pasien dengan diabetes tidak boleh mandi air panas atau berendam atau mencelupkan kakinya di air panas. Kecuali ada yang mendampingi. Oh iya. Kalau misalnya ada yang mendampingi, entah itu anak, mungkin dicoba dulu airnya ini sudah suam-suam kuku belum. Kalau sudah suam-suam kuku, mungkin baru bapaknya atau keluarganya berendam. Bisa. Tapi kalau dia sendiri yang merebus, kemudian memasukkan airnya, itu saya tidak boleh. Karena pasti akan yang paling sering nanti luka bakar pada pasien. Nah ini bagus nih, jadi banyak yang kejadian soalnya dok. Saya di kamar operasi kan banyak kayak gini. Betul, jadi kalau betul, pasien yang sudah diabetes yang lanjut, saya mau bius kan, saya cek dulu sebelum saya bius. Ini aja udah nggak kerasa ini, apa yang mau saya bius, saya bilang. Aku udah nggak kerasa kakinya, apa yang mau saya bius? Iya dong, makanya. Ada beberapa sisi yang memang sudah hilang jelas, memang ada sisi lain yang masih terasa. Sisi lain satu kaki itu kan bisa beda-beda. Nah itu iya betul dok, apalagi kalau udah biasa diabetes ini. Makanya saya bilang itu ibunya penyakit. Iya. Jadi nggak boleh diremehkan, sekalinya sudah ketahuan diabetes lebih baik segera dikontrol, seperti itu dok. Iya, PR banget diabetes ini. Iya. Terus komplikasi yang rata-rata dok di masyarakat kita nih dok, di Indonesia populasi, komplikasi apa yang paling sering kena nih dok? Dari penelitian. Ya tetap yang paling banyak juga jantung ya dok ya. Jantung, ya. Itu tetap yang pertama di tempat kita, kemudian stroke, kemudian ulkus atau misalnya gangguan tadi, luka di kaki itu juga tetap banyak. Kemudian yang pembuluh darah kecil juga semakin banyak, yaitu karena mungkin pasien juga udah mulai merasa ini ya dok, sadar diri gitu, informasi juga banyak. Itu sebenarnya menguntungkan dokter juga sih dok, karena pasien jadi kok saya tadinya biasanya orang tua dok, kacamata saya itu misalnya +2. Kemudian kok dalam 2 minggu kok saya burem ya, saya ganti kacamata mungkin jadi +3. Kok baru seminggu udah berubah lagi. Terus dia ganti lagi. Ternyata terus dia periksa, tadinya mungkin periksanya tidak ke dokter mata tapi ke toko kacamata, mungkin biasa gitu tuh. Karena dia hanya beli kacamata. Tapi setelah gonta-ganti kok nggak membaik, baru ke dokter mata biasanya. Dari dokter mata biasanya oh kok udah mulai ada gangguan retinopati dan ini dicek gula darahnya tinggi. Nah itu biasanya gejala-gejala seperti itu yang mungkin saya juga edukasi ke pasien. Coba kalau misalnya sudah mulai ada gejala ini, coba cek gula darahnya. Mungkin lagi tinggi. Yang pasien diabetes yang sudah terkontrol juga seperti itu dok nanti. Kok kacamata gonta-ganti, coba dicek. Gula darahnya mungkin naik. Ya itu, jadi seperti itu. Wah, repot banget nih memang kalau diabetes ya. Iya, kalau kita betul, terapi nih dong, ada beberapa orang yang memang terapinya kayak lampu on off. Ada yang stabil, disiplin. Ya, nah, betul. Mana yang lebih baik dok? Kalau lebih baik pasti yang disiplin ya dok. Ya, betul. Pertanyaan saya itu kalau disiplin, apakah masih ada resiko terkena komplikasi? Nah, itu tadi. Jadi tetap saja yang namanya diabetes itu kan mengajak teman-temannya dok. Usaha kita adalah mengontrol gula darah. Tapi ketika pasien itu misalnya gula darahnya bagus, tapi dia ternyata punya bakat jantung, nah itu juga istilahnya diabetes itu bisa memperberat. Meskipun dia sudah terkontrol, tetap ada resiko untuk jantung. Misalnya pasien itu sudah punya turunan jantung, ditambah dengan diabetes pasti akan tetap lebih memperberat. Apalagi misalnya gula darah sudah bagus kok masih merokok. Oh iya. Yes. Nah gula darah bagus tapi merokok kan nggak bisa diukur dengan gula darah dok biasanya ya. Tapi itu membuat pembuluh darah yang tadinya sudah mulai terganggu dengan adanya diabetes jadi tambah berat. Nah dengan merokok. Nah biasanya nanti udah macam-macam jadinya. Gitu. Ya. Jadi memang diabetes sesuai yang saya dokter setuju tadi, diabetes
kadang-kadang kelihatannya nggak berbahaya Iya, komplikasinya. betul. Tapi komplikasi tuh tahap lanjut ya. Lanjutnya Iya. kalau udah ini tambah ngerokok, tambah obesitas, tambah macam-macam, jadi Iya. macam. Makanya kita tuh pengennya diabetes itu jadi terpadu, Dok. Jadi tidak hanya kita sebagai penyakit dalam, tapi ada juga dari bagian mata, bagian jantung, bagian gizi, Iya. kemudian bagian bedah. Jadi memang kita tim. Jadi diabetes itu tidak bisa saya menangani sendiri, Dok. Iya, ya. Ya, bahkan sampai dokter umum sekarang harus belajar diabetes. Iya. Penanganan diabetes harus seawal mungkin ya, Dok ya. Iya, Dari iya. vaskes yang paling dasar Betul. harus Betul, bisa Dokter Bara. menangani, karena kalau udah rujuk bolak-balik Ya. stres tambah tinggi kok, Dok. Panas tambah tinggi. Sampai ke jalan minum es teh tambah tinggi lagi. Wah, sampai di Wardi sudah tinggi banget. Akhir bulan belum ada transferan, stres. Wah, itu dia, stres. Akhirnya makan. Iya, gimana Jadi nih, memang Dok? ini circle-nya luar biasa di diabetes. Iya, betul. betul Saya ada sekali. pertanyaan yang bagus nih, Dok. Dari Mbak Aulia Idris ya. Saya terkena diabetes tipe 2. Ya. Kapan anak-anak saya mulai cek gula darah, Dok? Ya. Tetap harus dipantau karena yang tadi seperti sudah kita bilang, kalau misalnya orang tua ada yang diabetes, biasanya anaknya sampai 50%. Jadi kapan harus dipantau? Ya sekarang juga boleh dipantau. Oh iya. Boleh dipantau. Segera berarti ya? Ya, boleh. Tapi kita kalaupun tidak ingin memantau, misalnya belum tega misalnya ngecek gula darah pada anaknya, lihat saja polanya anaknya. Ada keluhan tadi nggak? 3P tadi. Kalau misalnya anak ini kok badannya kurus, kemudian atau misalnya terlalu gemuk, kemudian ada gejala seperti mudah lapar, mudah haus, kemudian mudah pipis, sering pipis terutama di malam hari. Biasanya kan orang tidur ya, Dok, malam hari. Nah, ini kok terbangun, ya terbangun bisa sekali, 2 kali pipis. Nah, ini harus mulai kita aware, jangan-jangan ada nggak gangguan gula darah pada anak saya nih, misalnya seperti itu. Ya, terus makanya saya punya pasien itu, Dok, dia di usia 30 sampai 40 tahun itu dia sudah punya anak 2. Kemudian dia baru tahu kalau dia itu diabetes. Kemudian dia bilang kalau dia juga punya turunan. Akhirnya dia ketika kita edukasi, akhirnya dia mengubah pola hidup di keluarga. Nah, itu tujuan kita. Wah, itu keren. Supaya keluarga itu jangan hanya pasien, tapi seluruh keluarganya itu ikut berubah pola hidupnya. Yang tadinya ya kasihan juga kan, Dok, kalau pasiennya cuma ngeliatin yang satu makan burger, makan tart. Iya. Pasiennya mungkin makan pare aja, atau makan timun ya. Kasihan banget. Nah, itu kan juga nggak bisa. Jadi memang ini adalah edukasi tidak hanya pada pasien, tapi justru kepada seluruh keluarga supaya berubah. Ya, karena saya punya pasien juga, jadi saya cerita pengalaman, banyak cerita pengalaman ya, Dok. Pengalaman itulah guru yang terbaik. Jadi pasien saya diabetes, kemudian suaminya itu jauh. Dia datang ketika pulang inginnya berlibur dengan istri dan anak-anak. Ya tentunya berlibur pasti ada makan ya, Dok, entah makan di restoran ya. Ketika kontrol lagi gula darahnya ke saya jadi jauh tinggi, padahal sebelumnya terkontrol. Nah, ketika itu ada suaminya, datang dengan suaminya. Akhirnya saya bilang, mau nggak mau keluarga itu jadi support system yang paling utama. Ketika tahu misalnya istrinya ada gangguan gula darah, suami mau nggak mau harus ikut mengalah gitu. Dan bahkan sebenarnya suami akan lebih baik ke depannya karena ikut dirinya itu juga terjaga dari kenaikan gula darah. Karena seperti yang tadi sudah kita sebutkan, diabetes tuh sekarang bisa kena sama siapa aja, Dok. Pasien itu mau punya turunan, nggak punya turunan, faktor risiko juga mungkin tidak ada, atau mungkin dia sudah olahraga, tapi kita nggak tahu, mungkin dia ada asma, atau mungkin ada autoimun yang dia butuh obat-obatan yang bisa menaikkan gula darah, juga kita tidak tahu. Jadi mungkin tetap paling utama adalah deteksi dini, kemudian dikontrol gula darah, gitu, Dok. Jadi memang ribet ya gula darah ya? Iya, Dok. Kecil, kayaknya kecil tapi ternyata
luar biasa. Ya, luar biasa Luar efeknya. biasa, Makanya Efeknya pemerintah luar itu biasa. pemerintah itu juga luar biasa effortnya untuk menangani diabetes Iya, ini. Iya, sampai Dok. dijadikan hari diabetes sedunia karena memang Iya. jadi masalah. Masalah sekali, Dok. Jadi masalah banget ya. Iya, Ya, betul. ini dari pertanyaan lagi dari kita geser Dok ke Ya. Facebook Dok. Mm-mm. Tadi Mbak Wina udah nanya nih Dok. Di atas Oh, tuh iya. yang 3 pertanyaan besar tuh. Oh, iya. panjang. Dilanjut lagi, nggak apa-apa ya. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab yang lain yang belum mau nanya. Ya. Udah beliau sudah dilakukan USG whole abdomen, ternyata fatty liver grade 3. Mm-mm. Kemudian fungsi hatinya normal. Mm-mm. Apakah kondisi demikian bisa karena gula darah yang tidak menentu atau karena autoimun? Ya. Jadi sebenarnya itu juga bisa keluar dari ini ya, Dok ya. Ini keluar dari diabetes ya? Ya, fatty liver itu tapi biasanya disebabkan juga kalau penyebab utama biasanya sindroma metabolik, Dok. Sindroma metabolik itu apa sih? Sindrom itu adalah kumpulan gejala, jadi kondisi metabolik. Nah, itu apa saja ya? Biasanya ada kenaikan gula darah, kemudian ada kenaikan lingkar perut, jadi perutnya besar dalam artian perut besar bukan hamil ya, Dok, tapi perut besarnya lebih karena kondisi lemak yang menumpuk pada bagian perut. Kemudian tensi atau tekanan darah yang naik, kemudian gangguan dari profil lipid atau lemak. Nah, itu biasanya menjadi penyebab dari fatty liver. Jadi apakah gula darah bisa menyebabkan? Tentu saja bisa. Kemudian apakah bisa karena autoimun? Bisa iya, bisa tidak. Gitu. Karena tadi itu apakah autoimunnya itu berkorelasi tidak dengan gula darah atau 4 item yang tadi kita sebutkan. Seperti itu. Jadi Mbak Wina, kalau memang masih belum jelas dengan pertanyaannya, segera konsul ke dokter, Ya. segera konsul ke dokter penyakit dalam terdekat. Betul. Kalau ada di Solo, silakan datang ke Rumah Sakit Muardi. Muardi. Lengkap di sini, ketemu Lengkap, dokter Dok. Yulia, ketemu tim Ya. yang dokter-dokter yang lain yang Betul. sangat ahli di bidangnya. Ya. Kemudian kita bergeser ke Instagram nih, Dok. Kita udah di sesi akhir nih, Dok. Iya, Sesi akhir iya. dari diskusi kita. Jadi memang pertanyaannya sudah hampir sebagian besar dibabat habis sama dokter Yulia. Kita pertanyaan dari Mbak Farida nih, Dok. Assalamualaikum, Dok. Bude saya 62 tahun umurnya. Pernah gula darahnya pernah tinggi sampai nggak terukur, Dok. Jadi mungkin alatnya iya, tuh iya, error iya. sampai gitu kali ya. Kemudian Betul. pernah di CT scan ada benjolan di liver. Sudah dioperasi. Apakah itu juga salah satu komplikasi dari diabetes, Dok? Oh, iya, iya, iya. Kalau komplikasi dari diabetes itu yang tadi, yang gula darahnya sampai tinggi, Sampai tidak bisa tinggi. diukur. Nah, tapi kalau hubungannya dengan benjolan di liver, nah ini kita kurang tahu benjolan di liver ini apa. Apakah sebuah kanker, kalau sebuah infeksi, apa sebuah inflamasi atau apa, kita tidak tahu. Tapi biasanya harusnya tidak berhubungan sih, Dok. Ya. Ya, tapi jangan lupa juga kalau diabetes itu juga sebagai faktor untuk bisa terjadinya kanker loh, Dok. Ya, jadi pasien-pasien diabetes juga harus mungkin apa ya, kayak harus sering konsultasi, apalagi dia punya turunan ke arah sebenarnya. kanker, ya, dia bisa menjadi prekursor atau mempercepat terjadinya kanker juga bisa. Ya, ya. Ya, jadi memang diabetes itu kayak ibunya penyakit, Dok. Ini kalau tidak segera Ini kita atasi, Kalau saya bilang kita bukan ibunya penyakit, Apa, Dok? provokator penyakit ini. Oh iya. Dia memprovokasi, dia jadi tambah besar, tambah besar. Iya, Kacau benar-benar betul sekali, Dok. Iya. Jadi memang diabetes ini masalah yang sangat-sangat nggak enak deh kalau kita kena. Jangan sampai kita kena ya, Dok ya. Iya, Jangan iya. sampai kita kena. Betul. Oke, Dok, kita di sesi akhir. Dokter, apa yang harus kita lakukan kalau belum kena diabetes? Kalau belum kena diabetes, tentunya tadi ya, Dok. Nah, sebentar, Dok. Nah, Ini dia nih. ini kalau ini bisa untuk mencegah ataupun untuk mencegah komplikasi maupun terjadinya diabetes. Kalau memang yang tadi supaya tidak terjadi diabetes, tentu sama seperti pasien diabetes, kita akan selalu memberikan edukasi. Jadi selalu menambah ilmu pengetahuan tentang diabetes pada diri sendiri maupun keluarga. Itu yang paling utama.
Awal mulanya adalah kita harus berilmu, Dok. Oh, itu dia, Ya, berilmu dan mencari ilmu yang benar. Di tempat yang benar, Di tempat jadi yang tidak benar. salah. Iya, benar. Nggak tersesat jadi, Dok, Iya, ya? betul, Iya, Dok. yes, yes. Nanti kita udah mencari ilmu ternyata salah tempat juga bahaya, Juga Dok. bahaya, Dok. Ilmunya gelap nanti. Iya, jadi edukasi, kemudian ilmu yang benar itu penting. Kemudian yang kedua tentunya mengatur pola makan sedari dini. Ya, kalau memang sudah punya faktor resiko dari orang tua, kemudian faktor resiko dari pekerjaan yang mengharuskan dia duduk lama, jarang beraktivitas, itu kita harus mengkombinasi dengan makanan. Ya, makanan tentunya yang sehat, dihitung kalorinya. Jadi juga nggak boleh sembarangan diet. Jadi misalnya gemuk kemudian dia diet, oh yang teman saya atau misalnya di YouTube tidak usahlah kita makan nasi sama sekali, misalnya kayak gitu, atau misalnya nggak usahlah makan protein, misalnya gitu. Nah itu juga hati-hati ya, bagaimanapun tubuh ini butuh keseimbangan seperti itu. Kemudian yang ketiga tetap melakukan aktivitas, ya seberapapun aktivitas atau sekecil apapun tetap dilakukan, ya minimal 3 kali dalam seminggu dengan jangka waktu atau durasi 30 menit. Jadi seperti itu. Nah, kadang juga ada pasien, hobinya olahraganya apa, Pak? Oh, misalnya saya sepak bola, Dok. Terus besoknya gula darahnya naik. Kemarin sudah olahraga belum, Pak? Kemarin hujan, Dok. Jadi nggak jadi. Besoknya lagi harusnya bola, teman-temannya pada nggak masuk. Jadi carilah olahraga yang bisa dilakukan setiap hari. Gitu. Boleh hobi tapi yang olahraga rutin tetap harus ada. Gitu, Dok. Betul sekali, Dok. Terus Kemudian yang paling sering itu, Dok. apa, Dok? Apa? Olahraga tapi bisa makannya banyak banget. Sebenarnya banyaknya atau tidak itu tergantung tadi itu, Dok. Itu perlu perhitungan kalori. Nah, itu yang paling penting ya. Kadang kan orang habis olahraga apa sepedaan, main bola, habis itu makan soto 3 mangkok. Wah, betul. Nah, ini saya jadi ingat, Dok, kalau kita itu mau masuk bulan Ramadan. Nah, ini dia. Nah, mumpung ini sebelum masuk bulan Ramadan, saya juga ingin mengingatkan pada pasien-pasien diabetes yang ingin menjalankan puasa Ramadan, sebaiknya segera kontrol ke dokter. Karena perlunya penyesuaian obat, Dok. Oh iya ya. Ya, yang tadinya mungkin minum obatnya sehari 3 kali, karena ini hanya sahur dan buka, ya tentu harus disesuaikan. Apalagi pakai insulin, ya termasuk banyaknya minum obat sama dosis. Nah, kadang pasien juga pas bulan puasa datang itu gula darahnya malah tambah naik, Dok. Nah, itu yang paling sering itu. Orang puasa malah tambah beratnya naik. Nah, kenapa tuh, Dok? Biasanya Ngamuk tuh, ya, Dok, biasanya, nah ya, itu, Dok, biasanya karena mereka sudah merasa puasa, saat buka ngikut sama keluarga yang lain. Jadi kalau di meja makan ada kolak, ada es buah, ikut. Jadi pasien saya pernah datang, Dok, kenapa gula darahnya malah naik ya, Dok? Bisa sampai 300, bisa sampai 400. Ibu kalau sahur, kalau buka makannya apa? Padahal saya makannya cuma dikit loh, Dok, nasinya sedikit. Jadi untuk pasien diabetes itu kita tidak hanya mengurangi nasi, tapi segala sesuatu yang bisa meningkatkan gula darah itu yang kita hitung dalam kalori. Nah, pasien baru ngaku biasanya, oh iya, Dok, saya makan nih semangkuk kolak, habis itu kurma bisa sampai 7, misalnya kayak gitu. Terus ada es buahnya enak ya, Dok, ada ini, masa saya nggak makan ya gitu. Nah, jadi saya selalu ngingetin sama pasien, boleh puasa, tapi saat buka tetap tidak boleh melupakan yang biasanya sudah dilakukan. Ya, itu jadi bukan buka puasa itu malah permisif atau dibolehkan terus makannya melebihi dari yang biasanya. Karena konsekuensinya itu nanti biasanya di akhir bulan atau nanti yang kita hitung HbA1, sebenarnya gula darahnya terus naik. Naik ya. Iya, gitu, Dok. Ya, terus yang keempat tetap kalau sudah menderita diabetes ya harus dikonsumsi obatnya. Ya. Jadi jangan diabaikan, sudah dapat resep, kadang minum kadang enggak, kecuali ada komplikasi dari obat atau efek samping, misalnya jadi hipo, kemudian jadi mual, muntah, itu segera ke dokter. Gitu. Yang kelima adalah melakukan pengecekan gula darah secara berkala.
Jadi yang sudah punya faktor resiko mungkin yang tadi belum sampai prediabetes, masih normal, tapi mungkin usia sudah melebihi 40, itu juga kita sesekali general check up. Ya, untuk melihat. Terus pasien-pasien yang mungkin ada program hamil, nah, kita juga screening dengan gula darah. Karena tadi ada dari klasifikasi diabetes, ada yang ketiga, kalau kehamilan juga bisa menyebabkan diabetes. Nah, jadi screening juga seperti itu. Dan kalau bisa pada pasien saya, beli alat cek gula darah sendiri. Cek gula darah ya, sendiri ya dok? Ya? Beli alat sendiri, supaya apa? Kadang kita edukasi gini ya dok, kadang masuk kadang enggak. Terus kadang pasien masih lebih percaya misalnya sama tetangga, saya dapat madu dok, madu hitam, ya, atau madu lah, terserah. Nah ini katanya bisa menyembuhkan diabetes. Nah secara kita aja, mungkin orang awam yang namanya madu aja rasanya manis ya dok. Apalagi kita memastikan ini tuh madu asli atau tidak. Takutnya kan ada tambahan gula, pengawet. Nah itu biasanya saya akhirnya kalau pasien seperti itu beli alat cek gula darah, sebelum minum madu dicek, setelah minum madu dicek. Biar melihat sendiri. Ya. Biar dia melihat sendiri. Ini sebenarnya menaikkan gula darah atau tidak. Gitu. Jadi seperti itu sih dok. Setelah dicek ternyata wow naiknya. Wow. Iya. Kadang kalau dokter kurang percaya, nah saya biasanya seperti itu dok. Kita harus buktikan. Oke. Ya. Penting tuh, penting banget buat kita semua. Kalau ada informasi yang masuk, ya. Informasi kita misalkan tentang penyakit, kita punya sakit apa, dapat info dari siapapun, dari media sosial, dari tetangga, dari kerabat, dari siapapun, dicek lagi bener enggaknya, gitu ya? Iya, betul dok. Dicek lagi. Oke, Dokter Yulia, terima kasih sama-sama. Ilmunya. Hari ini Dokter kita Bara. belajar banget tentang diabetes dari Dokter Yulia. Terima kasih, sama-sama. Kenapa bisa terjadi diabetes, faktor resikonya apa, komplikasinya yang paling penting. Iya, betul Dokter Bara. Oke, Sobat Muardi dimanapun Anda berada, di Instagram, di Facebook, terima kasih. Kalau masih mau menonton rekaman hasil diskusi saya sama Dokter Yulia hari ini yang sangat-sangat menarik, bisa dilihat lagi di Facebook dan Instagram dari official Rumah Sakit Dr. Muardi. Jangan lupa, saya selalu ngingetin, like, follow, subscribe semua akun media sosial Rumah Sakit Dr. Muardi, Facebook, Instagram. Oke, tetap sehat. Ya, sama-sama. Tetap sehat, jangan lupa semua. Untuk yang belum kena diabetes, jangan sampai kena. Kalau yang kena, tetap semangat menjalani terapi. Ya. Semoga tetap terkontrol semuanya. Ya. Gitu. Karena betul kita sekali, masih dalam keadaan COVID, dok. Saya selalu ngingetin, pandemi belum berakhir. Kita berusaha, walaupun memang sekarang sudah banyak pelonggaran dari pemerintah. Ya. Tetap kita jaga masing-masing, jaga diri, jaga keluarga. Jangan sampai kita kena. Karena sekali kena, baru tahu akibatnya. Sama kayak diabetes, kita harus buktikan. Tapi kalau ini jangan dibuktikan, jangan sampai kena. Iya, jadi cukup. cukup sudah. Ya, kita harus bekerja bersama-sama buat mengatasi dari pandemi ini. Saya Dokter Bara. Jangan lupa selalu tetap setia, tetap sehat, tetap prokes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Bara, Sobat Muardi.